Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu waspada dalam menghadapi musim penghujan. Karena saat ini banyak peternak pemula yang sudah bertumbangan ternaknya akibat serangan virus baik mata biru ataupun mata putih atau yang bisa mengganggu kesehatan ternak enrok kita. Pencegahan preventif atau tindakan preventif atau tindakan pencegahan ini sangat perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan ternakan enrok kita semakin meningkat. Karena apa? Yang namanya serangan virus unggas baik mata biru ataupun mata putih ini pasti mempunyai gejala. Semua unggas yang akan sakit mempunyai gejala, salah satunya pergerakan unggas tersebut pasti akan ketinggalan dengan pergerakan unggas-unggas atau ternak enrok kita yang lain. Jadi ketika kita sudah melihat gejala-gejala tersebut, langsung saja kita pisahkan atau kita karantina, kita masukkan ke kandang yang tidak menyentuh tanah guna untuk pengobatan sehingga enrok kita itu nantinya harapannya akan segera sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan pembuatan bahan alternatif atau obat alternatif yang saya yakin ketika teman-teman menyimak video ini sampai akhir durasi, teman-teman bisa membuatnya di rumah. Bahan-bahannya sangat sederhana, yaitu hanya menyiapkan kunir, hanya menyiapkan kencur, dan menyiapkan jahe. Jadi yang perlu dipahami, ketiga bahan ini merupakan bahan yang sangat efektif sekali karena saya sampai saat ini masih menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai tindakan pencegahan. Saat ini saya mempunyai beberapa ternakan enrok saya yang masih berusia di bawah 3 bulan yang memungkinkan sekali terkena virus. Karena apa? Dari pergerakannya ini sangat mencurigakan. Ciri-cirinya yaitu lebih berdiam diri, yang kedua seperti agak kedinginan. Nah, ketika saya periksa belum terkena mata putih atau mata biru, maka dari itu saya ingin mencoba untuk melakukan vaksinasi alami menggunakan 3 bahan tersebut. Yang perlu digunakan adalah kunir, kencur, dan jahe. Tetapi komposisi ini harus diperhatikan teman-teman, ketika 3 bahan ini dicampurkan, yang perlu diperbanyak adalah kunirnya. Karena ketika enrok kita sakit, yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan nafsu makan ternak enrok kita yang sakit, sehingga walaupun sakit tetapi ternak enrok kita yang sakit ini tetap ingin makan. Itu kuncinya. Ketika ternak enrok kita nafsu makannya terjaga atau stabil, nanti perlahan pasti akan sembuh. Berbeda dengan enrok kita yang sudah sakit tetapi tidak mau makan. Lah, kunir ini mampu meningkatkan nafsu makan semakin meningkat. Kunirnya diperbanyak teman-teman. Yang kedua, kencur. Kencur ini adalah obat herbal yang mengandung antioksidan guna meningkatkan daya tahan tubuh. Sifat kencur ini hangat. Jadi perlu adanya suhu tubuh yang stabil untuk menjaga kondisi tubuh enrok kita yang sedang sakit ini tetap stabil walaupun di luar atau di luar kandang masih musim hujan. Karena apa? Ketika hujan di malam hari ini pasti angin malam akan sangat rentan sekali untuk mengganggu kesehatan ternak enrok kita. Jadi perlu adanya ramuan herbal yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari efek hangat. Itu kegunaan kencur. Yang kedua, jahe. Jahe perlu dipakai, tetapi nanti jahe ini hanya sebagai pelengkap. Mengingat kencur ini kan efek hangatnya ini kurang bagus ya, karena masih jauh di bawah jahe. Perlu adanya jahe untuk meningkatkan kehangatan tubuh, sehingga ketika ternak enrok kita ada yang parah terkena virusnya, bisa
ditambahkan jahe untuk menstabilkan suhu tubuh ternak entok kita. Jadi ketika ternak entok kita ini sudah dalam fase pengobatan, jahe perlu digunakan, tetapi komposisinya jangan terlalu banyak. Oke, jadi saya gunakan komposisi 5:1. Ketika 5 buah kunir saya pakai, maka saya perlu menggunakan 1 buah kencur dan 1 buah jahe. Seperti ya teman-teman ya. Jadi pada saat ini saya akan melakukan pengobatan, jadi jahe tetap saya gunakan. Ketika bahan tersebut sudah tersedia, langsung saja kita parut bahan tersebut supaya nanti gampang untuk kita campur dengan air. Ada pertanyaan seperti ini, Mas, kalau diparut sama dihancurkan atau ditumbuk, ini bagus mana? Lebih bagus diparut teman-teman, karena ketika diparut kunir ini atau bahan-bahan ini akan lembutnya optimal, jadi kita akan lebih mudah mencampurnya dengan air. Saat ini saya melakukan pemarutan atau penghancuran dengan cara diparut kunirnya supaya nanti bisa optimal dan bisa tercampur dengan air lebih gampang. Ketika kita sudah memarut kunir tersebut, kita dirasa cukup, langsung kita parut bahan yang kedua, yaitu kencur terlebih dahulu. Kencur ini penting bagi ternak entok kita, karena apa? Supayanya nanti bisa menambah suhu tubuhnya tetap terjaga. Ketika kita sudah mencampurnya atau memarutnya dengan merata, kita sudah dirasa cukup, langsung kita parut bahan yang ketiga, yaitu jahe. Jadi jangan salah pilih antara jahe dan kencur, ini lebih banyak kencurnya ya. Kalau lebih banyak jahenya nanti malah tidak bagus karena terlalu panas di suhu tubuh ternak entok kita. Ketika kita sudah memarutnya semuanya, ketika bahan ini sudah kita parut semua, langsung saja kita rebus supaya nanti ini lebih gampang untuk bercampur satu dengan yang lain. Karena apa? Mengingat bahan ini adalah bahan yang mentah, jadi perlu adanya perebusan, kita campur dengan air yang panas supayanya ini sari-sari atau kandungan yang ada di bahan-bahan tersebut mudah larut. Seperti itu ya teman-teman ya. Perebusan ini jangan lama-lama, cukup 2-3 menit. Sekiranya sudah cukup, ya sudah, kita hentikan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan campuran gula Jawa. 1 buah gula Jawa cukup untuk menambah supayanya stamina ternak entok kita itu bisa stabil atau tetap stabil. Oke teman-teman, ketika kita sudah mempunyai rebusan rempah-rempah tersebut yang sudah dicampur dengan gula Jawa, langsung saja kita campur menggunakan air. Airnya air mentah saja, jangan pakai air matang. Kalau air matang itu lebih enaknya kita buat kopi atau teh, itu akan lebih nikmat. Jadi ketika kita sudah mencampurnya dengan air, ya langsung saja kita berikan ke ternak entok kita yang sakit terlebih dahulu. Ketika kita sudah merasa cukup, baru kita berikan ke ternak entok yang sehat-sehat. Nah, ketika kita menggunakan ramuan ini ramuan kan saya gunakan untuk pengobatan. Lah, kalau untuk pencegahan perlu kita tambahkan air mentah supaya nanti ini kandungannya tidak terlalu over. Berbeda dengan pengobatan. Kalau pengobatan itu memang harus dosisnya ditambahkan supayanya nanti kesehatan entok kita itu kembali pulih dengan waktu yang cepat. Kalau hanya pencegahan, ini tidak perlu dosis tinggi teman-teman. Maka dari itu ketika saya menggunakan ramuan ini untuk air minum entok-entok saya yang indukan ini yang sehat-sehat, tetap saya tambahkan air bersih guna untuk menurunkan dosis ramuan tersebut. Gitu ya. Saya tidak hanya menggunakan ramuan tersebut untuk ternakan entok saya yang sakit, tetapi saya juga menggunakan ramuan tersebut sebagai tindakan pencegahan kemindian saya atau anakan entok saya yang masih di bawah umur 1 bulan. Karena apa? Ketika mindian ini tidak
diberikan ramuan tradisional atau ramuan rempah-rempah tersebut, khawatirnya nanti ketika ada ternakan entok saya yang terserang, ini akan lebih rentan tertular. Jadi perlu adanya tindakan pencegahan sedini mungkin supayanya nanti ini menjadi kebiasaan anakan entok saya ini atau mintian entok saya ini agar lebih terbiasa meminum obat-obatan herbal seperti ya teman-teman ya. Jadi di dalam sebuah tindakan pencegahan untuk ternakan entok perlu dilakukan teman-teman, mengingat banyak peternak entok pemula yang kebingungan karena ternakannya mati dalam sekejap. Jadi ada beberapa peternak entok yang sudah menghubungi saya. Kalau di daerah Purworejo itu, di daerah Kumpul Rejo, itu lebih dari 5 rumah mati semua. Ketika saya tanya gejalanya apa, yaitu mata biru dan mata putih. Ketika saya tanya diberikan jamu atau tidak ternakan enoknya, tidak. Padahal pemberian pakan yang mereka lakukan itu semuanya pakan pabrikan. Umur 0 sampai umur 1 bulan full pakan pabrikan. Ketika sudah berhenti pakan pabrikannya, langsung dengan pakan campuran, musim hujan awal datang langsung terkena virus. Karena apa? Tidak dicegah sedini mungkin. Berbeda kalau mereka menggunakan jamu tradisional 2 hari sekali atau 1 minggu sekali untuk mencegah, ya pasti tidak akan terjadi. Oke teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ramuan tradisional yang sangat murah, yang sangat mudah untuk dibuat di rumah, sehingga ternakan entok kita walaupun di musim hujan ataupun musim kemarau bisa menghadapinya dengan santai. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.